Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi kali ini saya mau bagi-bagi cerita tentang gangguan-gangguan dalam zikir nafas. Sangat banyak teman-teman yang bertanya, satu, Bang, ketika saya berzikir nafas, kenapa kok di belakang saya itu banyak seolah-olah ada sosok makhluk yang berdiri mondar-mandir, ada di belakang, ada di depan. Kadang saya jadi takut, ya kan. Ada juga yang bertanya tadi barusan, saya takut kerasukan, Bang. Nah, jadi ini bisa nggak orang mengamalkan zikir nafas diganggu oleh jin, diganggu setan? Bisa, tapi itu tergantung diri kita sendiri, ya. Makanya bagi teman-teman ini harus paham, sebenarnya bukan zikir nafasnya yang salah, tetapi di diri kita ada yang salah, itu aja. Kalau kita diganggu, berarti bukan zikir nafasnya yang salah. Yang salah apa, Bang? Di diri kita ada yang salah. Apa aja yang salah? Bisa jadi salah niat. Kita mengamalkan zikir nafas bukan ke Allah, tapi ingin sakti, ingin mengenal dan mengetahui wilayah jin. Ibaratnya memang kita sengajakan, kita niatkan. Nah, itu juga menjadi mengundang, ya kan? Jadi kita sama aja itu. Disitulah kita harus paham, niat itu sangat penting. Jangan salah. Jangan sampai kita salah tujuan, bukannya ke Allah tapi malah ke hantu blau, ya kan. Ya berarti ya kita yang ngundang, niatnya beda. Itu satu salahnya. Mungkin benar, Bang, saya niatnya udah ke Allah, Bang, gak macam-macam, tapi kenapa makhluk itu masih sering datang ganggu misalkan. Ya berarti ada yang salah di diri kita. Coba diingat-ingat. Bisa jadi mungkin kita ada pakai jimat-jimat, kita pakai susuk, sehingga di diri kita itu ada kodamnya, ada jinnya. Ketika kita berzikir nafas, ya terganggulah mereka, energinya itu, sehingga mereka menampakkan, mewujudkan eksistensi mereka. Nah, bukan sekali dua kali. Banyak teman-teman yang mengamalkan zikir nafas kesurupan itu, kerasukan, banyak. Karena apa? Ya dua tadi penyebabnya. Salah niat satu, yang kedua niatnya sudah benar tapi dirinya belum bersih. Jadi jangan main-main ini zikir nafas ini. Akan ketahuan itu kelurusan kita itu lurus nggak lurus tuh ketahuan. Ya. Jadi dua itu harus kita jaga. Jadi jangan dibilang zikir nafasnya yang salah. Zikir nafas nggak salah kok. Orang amalan mendekatkan diri kepada Allah, lurus ke Allah, nggak macam-macam. Nah, jadi macam mana, Bang, mengatasi rasa takut tadi? Ya mungkin banyak teman-teman yang takut kan. Saya takut, Bang. Fokus saja pada nafas, jangan kepada mereka. Karena ketika kita fokus kepada mereka, mereka yang datang, mereka yang mendekat. Makanya disinilah godaan bagi kita ketika mendekat ke Allah. Terkadang kan kita mau DN diganggu, akhirnya nggak kuat kita. Seharusnya harus kita lawan. Jadi saya nggak usah ngomong orang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Dahulu awal-awal saya belajar DN itu saya sering diganggu. Padahal niat saya sudah benar, sudah lurus. Ternyata di situ saya baru tahu bahwa di diri saya ada yang salah. Di situ baru muncul dia, ya kan. Selama ini nggak tahu kita. Ketika DN baru muncul dia. Ada yang salah. Benturan energi di situ, dia nggak kuat, dia merasa terganggu, akhirnya mengganggu saya. Dalam DN itu saya dibekap seolah-olah dipeluk dari belakang. Tubuhnya tinggi besar, kita nggak nampak, tapi seolah-olah itu seperti itu. Sampai saya sesak nafas. Aduh ya Allah, aku tidak mendekat padamu kok begini sulitnya. Akhirnya saya kuatkan ke Allah. Ya Allah, aku mau mendekat ya Allah. Kalau memang gangguan ini
menjadi penghalang, hancurkan ya Allah. Minta aja gitu. Tiba-tiba atap rumah saya itu meledak, seperti ada suara petasan yang sangat besar, padahal nggak ada orang main petasan. Meledak, sudah atap rumah meledak, habis itu sekeliling ruangan itu bau kabel terbakar, hangus, bau hangus. Nah disitu saya langsung alhamdulillah, mungkin sudah hancur dia, dalam hati saya kan sudah hancur dia mungkin. Akhirnya saya fokus lagi ke Allah. Nah, sejak hari itu sampai sekarang tidak pernah ada lagi gangguan. Jadi kalau kita betul niat lurus karena Allah, di zikir nafas ini bisa meruqyah diri sendiri. Lurus saja kita karena Allah, amalkan DN lillahi ta'ala, lurus. Yang kalau memang ada yang salah diri kita, hancur itu dia. Nah, jangan kita fokus kepada mereka. Makanya nih banyak para pengamal zikir nafas adalah orang-orang sakti. Maknanya adalah mereka suka main ke dunia jin, suka main yang goib-goib. Ketika berzikir nafas, secara tidak sengaja kesadaran kita masih ke wilayah mereka. Di situ kita membuka pintu gerbang, masuklah mereka. Jadi salahnya di diri kita, bukan di zikir napasnya. Ya ibarat kata kita udah buka pintu, ya masuklah mereka. Tapi kalau kita betul-betul lurus ke Allah, ya pintu kita tertutup, nggak ada celah untuk mereka masuk. Nah, jadi di situ kalau memang benar teman-teman tahu, benar bang di diri saya ada yang nggak beres bang, ya kuatkan zikir napasnya, latih terus, hajar terus. Kalau diganggu, kuatkan ke Allah, berserah ke Allah. Nggak ada orang celaka dalam menuju Allah tuh, nggak ada, Allah yang lindungi. Kalau takut kerasukan gimana bang? Ya arahkan kesadaran kita ke Allah, jangan ke selain Allah. Berarti ketika kita mereka, arahnya ke mereka, ya situlah menjadi gangguan. Nah, jadi itu teman-teman harus lurus. Itu memang nggak mudah. Enak kita bilang lurus ke Allah, nggak mudah. Masih juga kita itu terkadang ke situ mainnya, nggak ke Allah kita. Lalu yang kedua, wilayah zikir nafas ini adalah wilayah goib. Itu kan zikir sihir. Kita mengaktifkan kesadaran jiwa. Yang dikatakan jiwa itu kan yang goib. Jadi otomatis ketika kita masuk ke wilayah goib, kita akan mudah melihat yang goib pula, ya. Jadi bagi orang-orang tertentu yang mungkin sudah punya basic spiritual, mereka akan mudah melihat ini, melihat itu, bertemu ini, bertemu itu. Tetapi itu semua bukan tujuan kita. Kita harus ke Allah terus, ya. Makanya nih zikir nafas ini kalau salah niat bahaya. Makanya saya selalu arahkan lurus, lurus, lurus. Nggak usah macam-macam. Jangan kita mau sakti, mau hebat, kepingin tahu ini tahu itu, nggak usah. Ya Allah, aku DN karenamu ya Allah. Luruskan niat. Niat sudah lurus tapi masih diganggu, kuatkan ke Allah. Ya Allah, ini ada yang menghalangiku ya Allah. Nanti Allah sendiri yang hancurkan, ya. Yang kedua, kita niat sudah lurus, ya. Niatku udah lurus ya bang, udah ke Allah, oke aman. Yang kedua, ada nggak yang salah di diri kita? Mungkin masih suka jimat, suka kodam-kodam. Nggak ada bang, udah kubuang semua, udah bersih, oke aman. Tetapi masih juga ada yang ngikuti. Nah ini juga menjadi godaan. Karena apa? Jin itu nggak semuanya menjadi setan, ada juga jin yang muslim. Jadi sangat wajar ketika kita berzikir, mereka terkadang ngikut, terkadang mereka mendampingi kita, terkadang mereka mau belajar sama kita. Tapi kita jangan fokus kepada mereka, abaikan saja. Kalau mau ikut silakan, jangan ganggu bilang. Ya, jadi sangat banyak teman-teman yang ber-DN pertama sendiri, tiba-tiba di belakang kok ramai nih. Nah, bisa jadi itu jin dari kaum muslim. Nah, jadi kita
Jangan ke situ arah kita. Kita fokus aja. Iya. Nah, kita fokus aja ke Allah. Mau ikut mau enggak terserah. Yang penting itu jangan sampai menjadi gangguan dan godaan, dan juga jangan sampai menjadi keegoan, ya kan? Nanti ego pula kita, mau jin banyak pula jin di belakang, jin muslim ikut kita. Itu kita merasa seperti itu, jadi ego. Jadi nggak boleh. Tetap lurus ke Allah, tetap berprasangka baik, ya. Habis itu ada juga di hadis yang lain, katanya apabila ada majelis zikir, para malaikat akan mendatangi. Kita prasangka baik aja ke situ. Bisa jadi yang ngikut di belakang itu duduk berzikir itu ya antara dua, kalau enggak malaikat ya jin muslim, mereka juga mau berzikir kepada Allah. Ya udah, prasangka baik aja, tapi jangan sampai menjadi keegoan. Jadi kita hati-hati, tetap luruskan niat. Kalau ada ketemu ini ketemu itu, ya kan, kayak kemarin siapa tuh yang ngomong, ada yang ngajak salaman bang, dia bilang assalamualaikum, ya abaikan aja lah udah, ya jawab aja waalaikumsalam, habis itu abaikan, kita lurus ke Allah. Nggak usah kita macam-macam, nggak usah kita merasa sakti, merasa hebat, merasa kita ini punya kelebihan, ya ego semua itu. Terjebak kita di situ nanti. Jadi apa yang kita ketemui tergantung pikiran kita. Mungkin banyak teman-teman yang suka main di dunia jin, suka main di setan-setan, ya kan, makhluk goib. Maka ketika berdakwah itu yang muncul. Karena apa? Masih di situ pikiran kita. Yang kedua, ada juga orang yang suka tentang kewalian, senang dia baca-baca artikel tentang wali, suka mimpi tentang wali, ada keinginan berjumpa wali, ya kan? Dalam DN muncul pula wali tuh, ya. Apakah itu benar? Ya bisa jadi itu apa ya, proyeksi pikiran kita itu yang jadi terjemah di situ, jadi muncul dia di situ. Jadi hati-hati. Niat kita ke Allah nggak macam-macam, lurus saja. Mudah-mudahan yang goib-goib itu tersingkirkan. Kalau dia yang negatif pasti hancur, dia nggak akan sanggup mendekat. Tapi kalau bisa juga mendekat, bisa jadi itu antara dua. Kalau nggak malaikat maka jin muslim, ya. Kita juga harus tetap fokus ke Allah, biarkan aja, nggak usah kita cari tahu. Hati-hati, ketika kita ingin cari tahu berarti kita mengundang mereka, nanti akan datang lagi mereka. Jadi tetap fokus, tetap lurus, nggak macam-macam. Semoga ini manfaat. Diulang-ulang terus ini audio ini, pasti banyak yang kena ini, karena di DN itu banyak orang sakti, ya kan. Nah, gila ke jin, gila ke saktian. Nah, ayo belajar lurus, sehingga keegoan kita lebur, nggak ada kita merasa hebat, nggak ada kita merasa bisa ini bisa itu, ya. Ke Allah itu nggak macam-macam lah. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.